kok banyak banget ya SEP itu surat eligibilitas peserta yang masuk di hari Minggu. Terus dia iseng datang karena kan pakai sistem kan seolah-olah bener tuh. Terus pas dia datang hari Senin kok bednya isinya cuma 5. Padahal yang masuk 15. Kemana nih? Yang lainnya coba keluarin ini. Nah baru dicek semua tuh satu ini. Baru ternyata diteleponin satu-satu. Dan memang harus diteleponin pasiennya. Saya dulu juga waktu itu sempat waktu 2016 gitu sempat saya datengin, gimana Bu kataraknya? Ibu 2 ya? Enggak, saya cuma 1, yang ditutup cuma 1. Diklaim 2. Fisioterapi datang, enggak saya nggak datang. Saya datang kemarin bulan lalu, datang berapa kali, saya nggak datang terakhir bulan Maret. Ada catatannya. Itu kan sebenarnya fiktif-fiktif. Cuma orangnya ada. Yang keterlaluan di kasus yang kemarin di blow up di media adalah itu orangnya nggak ada semua. Datang ke kebun, ngumpulin orang, bikinnya bakti sosial, KTP-nya dikumpulin, udah dimasukin ke. Itu kan sebenarnya udah nggak ada alasan medis-medisnya lagi kan, itu udah kriminal murni kan Bang. Jadi udah ya emang udah harus masuk pidana sih sekali-sekali. Bahaya betul ya. Mari kita perbaiki dengan lebih modern lagi, dengan pencatatan yang baik. Dan pencatatan baik sekarang kan udah ada era digital, ya udah dimasukin aja. Saya sih berharap lu sekarang nggak ketahuan tapi 3 tahun 4 tahun lagi bisa ketahuan dan daluarsa kasus kan bisa 20 tahun. Kan 20 tahun Bang. 12 sampai 18 12 sampai 18 tahun ya. Itu bisa ketahuan. Iya lu sekarang tenang-tenang. Ntar kalau ada auditor iseng, saya sih cuma ngarep gitu aja dalam suatu hari bisa kena. Suatu hari bisa kena. Ya paling investasi itu. Masalah ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam integritas. Alhamdulillah kembali berbincang di podcast ini. Kali ini kita ingin membicarakan terkait dengan masalah yang sedang ada di beberapa pemberitaan, yaitu tentang BPJS Kesehatan. Ini orang juga keterlaluan ya. Kok masih ada yang kemudian ngakalin, padahal BPJS Kesehatan itu kan kita harapkan bisa membantu masyarakat di level manapun ya, terutama masyarakat yang paling lemah, agar bisa mendapat perlindungan masalah kesehatan dengan pengobatan yang sebaik-baiknya. Untuk membahas itu, kali ini ada kawan lama di KPK, Mbak Niken. Apa kabar Mbak Niken? Iya, Alhamdulillah. Begini-begini aja. Terima kasih Mbak Niken. Mbak Niken kan dulu di KPK bagian Litbang ya Mbak ya? Iya, dulu Direktorat Litbang. Direktorat Litbang. Di struktur yang lama ya. Sekarang sudah berubah. Ya. Yang berubah? Banyak strukturnya. Strukturnya, orangnya ya kan banyak yang. Mbak Niken, saya masih ingat Mbak Niken ini pernah melakukan penelitian ya terkait dengan masalah BPJS, dengan masalah kesehatan dan beberapa lain lagi. Dan saya melihatnya begini loh Mbak Niken. Persoalan kesehatan ini banyak sekali. Banyak banget. Kita belum bicara terkait dengan fokus pemerintah lah gitu ya. Itu lebih kepada kuratif, padahal promotif dan preventif itu mesti harus dioptimalkan gitu. Sehingga di sini juga sedikit di ujungnya. Tapi kok sepertinya orang sibuk bicara kuratif ya. Saya khawatir semoga aja enggak ya. Kuratif kan terkait dengan pembiayaan proyek-proyek, ini saya khawatirnya lah. Tapi ya semoga enggak begitu kok, jahat banget ya main begitu. Kalau melihat potensi korupsinya atau potensi fraud lah, kadang-kala belum tentu korupsi, bisa aja malah administrasi gitu ya. Dari layanan BPJS, terutama terkait dengan yang sedang diberitakan ini belakangan ini. Mungkin Mbak Niken punya beberapa cerita atau catatan seperti apa Mbak Niken? Jadi sebenarnya BPJS itu nama badannya yang menyelenggarakan jaminan kesehatan nasional. Ini sebenarnya banyak yang tatanannya memang diatur begitu. Jadi ceritanya nih waktu dulu 2013 itu kan sebenarnya gini. Ini saya mau cerita aja karena banyak yang enggak ini ya. Ini kita ada namanya Undang-Undang 40 2004. Namanya Undang-Undang Sistem Jaminan Sosial Nasional. Itu undang-undang susah banget keluarnya. Padahal dia amanat undang-undang dasar. Nah ini yang merubah semua tatanan bagaimana kita berjalan sistem jaminan ini. Terus gak jalan juga nih undang-undang sampai kemudian masyarakat sipil itu somasi ke pemerintah, keluarlah undang-undang BPJS yang menetapkan bahwa
Itu undang-undang tahun 2011 yang bilang bahwa baik ini sistem jaminan sosial nasional dibagi dua ya. Yang 21 BPJS Kesehatan untuk jaminan kesehatan nasional, untuk jaminan sosial ketenaga kerjaannya BPJS ketenaga kerjaan yang dulunya Jam Sostek, kalau yang ini dulu PT Askes. Itu juga belum jalan dari undang-undang keluar. Kalau undang-undang KPK kan langsung tuh 2022 2024 jalan. Ini gak jalan-jalan juga karena belum ada turunan-turunannya. Barulah 2014 itu jalan. Dengan keluar PPPP peraturan pemerintah di 2013 yang bilang per 1 Januari kamu jalan ya. Nah, kami di KPK gini, ini undang-undang kok seret banget ya. Ini ada apaan sih sampai seret banget kan, kami di Litbang gitu. Ini seret banget ya. Terus kita pelajari, waduh gawat nih gitu ya. Waktu itu saya 2013 ini bukan gawat ya, maksudnya wah keren nih negara gue gitu ya. Ini kita akan nanti semua orang punya privilege yang sama PNS. Dulu kan cuma PNS doang yang bisa hemodialisis dibayar sementoknya. Ya kan, dulu kan, zaman dulu kan. Kalau kita asuransi swasta ibaratnya ya ada limitnya. Kalau ini unlimited. Terus kan kita langsung mikir, ini duitnya berapa ya? Kalau duitnya banyak nih gimana sih pengaturannya? Dibaca-baca, terus baca-baca literatur juga. Wah, di dunia ternyata sudah begini. Semua negara maju punya jaminan kesehatan yang sifatnya nasional dan dengan berbagai macam bentuk gitu ya. Dengan dan juga di dalam di mana ada uang kan di situ selalu ada risikonya kan. Nah, kalau kita baca di literatur di negara-negara OECD aja, negara-negara maju itu fraud untuk national insurance gitu ya, national health insurance itu NHI itu sekitar 6%-an. 4-10% di Amerika. Terus saya kebayang nih negaraku berapa ya gitu ya. Dengan persepsi korupsi yang jauh ya. Dengan kita baru bikin terus kemudian dengan mekanisme yang enggak clear siapa yang mengawasi. Sebenarnya siapa yang punya kemampuan audit medis. Oh iya juga ya. Kan harus audit medis Mas. Sekarang kenapa kok perlu audit medis itu? Lah kan misalkan gini. Kalau dulu saya kebetulan alhamdulillah dapat kesempatan belajar disuruh sama pimpinan coba kamu cek deh di Amerika gimana sih caranya gitu kan. Kalau kata sana ya kita harus ada satu tim di FBI itu orangnya 60 tuh Bang. Yang di dalamnya ada banyak dokter-dokter spesialis. Karena gini, yang namanya kejahatan asuransi kesehatan kita nggak bisa berpegangan pada whistleblower. Kita pasien itu kalau udah dilayani dokternya baik, rumah sakitnya baik, layanannya cepet, emang kita mau ngelaporin dokter kita nggak mungkin. Kita nggak dimintain duit loh, nggak dimintain duit. Tapi terjadi mungkin kejahatan di belakang kan kita nggak tahu. Karena gini, misalkan operasi usus buntu deh, usus buntu ngangkat kan cepet. Tapi misalkan di dalam codingnya atau di dalam di input aja. Oh niken darah dengan tingkat severity level istilahnya keparahannya gue ganti deh dari 1 ke 3 tarifnya beda loh. Yang tahu bahwa saya butuh darah, saya darah rendah dan lain-lain kan nggak tahu. Saya sebagai pasien cuma tahu oh ya saya usus buntu. Itu tuh hidden banget. Iya betul. Emang auditor kita kan auditor akuntansi, administrasi kan yang tahu kan benar-benar yang punya kemampuan medis. Terus sekarang dibebankan ke siapa auditnya? Apakah ke komisi komisi medis yang ada di situ gitu ya? Itu kan isinya dokter-dokter yang melaksanakan itu juga kalau di belum lagi jumlah layanannya banyak sekali. Nah, layanan kita banyak sekali karena kita sudah 280 juta orang yang terdaftar di BPJS. Anggaplah sekarang itu ya, Bang, 1 bulan itu sekitar 2 juta kasus, 2 juta klaim, 1 bulan 2 juta klaiman. Gimana coba ngecek 2 juta klaim itu dengan prudent gitu kan? Iya betul. Udahlah itu dibebankan ke BPJS semua untuk ngecek dengan prudent. Terus nanti ngauditnya gimana dan seterusnya. Makanya kami juga BPJS tanggung jawabnya cuma bayar aja ya. Iya, kalau misalkan dia ada ketemuan, sini balikin. Kamu kelebihan bayar. Oh ternyata kamu salah treatment ya. Oh ternyata orangnya nggak ini ya. Kayak misalkan pada saat waktu itu kan dulu yang banyak false-nya, yang banyak phantom-nya tuh yang kasus hemodialisis cuci darah. Saya nemuin sendiri. Pas hemodialisis ditagihkan. Terus saya tanya, Bu kok ini ditagihin kan orangnya nggak ada. Orangnya udah meninggal gitu. Tapi masih ditagihkan. Kan kami nyiapin bednya Bu. Kan kami nyiapin alatnya. Masa gak dibayar? Ya tapi itu bohong. Saya bilang itu phantom. Itu palsu. Akhirnya kemudian diperbaiki. Sekarang yang untuk pasien hemodialisis harus fingerprint. Adalah perbaikannya. Paling gak itu biasanya sih terjadi fraud itu di layanan yang
terus menerus, hemodialisis, fisioterapi. Kan kadang kita datang kadang enggak. Tapi kan catatannya ini, atau pada saat fisioterapi yang melakukan treatment adalah perawat, itu harusnya dokter. Jadi kan sebenarnya kan under treatment ya. Harusnya kan dokter yang mengawasi, tapi misalkan itu salah satu di negara maju model-modelnya kayak begitu. Nah, kita tuh banyak yang belum terkaji lah. Jadi memang itu, tapi ya saya ngerasa ya karena ya udahlah, Indonesia emang baru mulai, tapi kita harus bikin platformnya. Makanya waktu itu kita di KPK mempelajari itu, terus menyuarakan terkait fraud JKN, terus akhirnya memaksa BPJS untuk membangun sistem deteksi. Tapi ya akhirnya ya kalau saya lihat juga misalkan kayak gini, sesar itu kita banyak sekali kasus sesar. Dan kita 3 kali, 4 kali, saya lupa angkanya, 4 kali dari tren dunia. Emang semua ibu hamil di Indonesia perlu sesar. Ternyata sebenarnya akhirnya ditulis sesar karena kebiasaan kita kalau di melahirkan pengennya sama dokter kandungan. Kalau seharusnya kan bidan juga bisa. Betul, akhirnya ditulis dengan kesulitan apa supaya bisa dirujuk ke rumah sakit supaya menangani dokter kandungan. Akhirnya memang sesar, padahal sebenarnya bisa aja dia pakai bidan. Harusnya kan kalau BPJS di puskesmas juga ada. Nah, aku boleh nanggepin lagi juga terkait promotif preventif. Dengan adanya era JKN sekarang, itu puskesmas dapat namanya dana kapitasi. Dana kapitasi itu dibayarkan ke puskesmas atas setiap satu orang yang terdaftar di wilayah itu. Coba kita cek di JKN Mobil kan nanti misalkan Bang Novel di mana nih, puskesmas Menteng atau puskesmas Bambu Apus gitu kan. Semua orang yang terdaftar di puskesmas Bambu Apus akan dibayarkan setiap bulan oleh BPJS satu kepala itu antara 6 sampai 10 ribu rupiah per bulan. Mau sakit kek, mau enggak kek gitu. Nah, harusnya kan puskesmas berperan besar untuk promotif preventif. Tapi juga karena dia dibebani sama itu, jadi akhirnya kan dia masuk ke kuratif juga kan. Maksudnya juga ke pengobatan, atau sekarang malah jadi bikin itu untuk ngerujuk aja deh. Jadi dokternya cuma ya saya rujuk ya ke rumah sakit, ke rumah sakit. Jadi akhirnya juga promotif preventif enggak, kuratifnya juga minim karena tinggal ngerujuk doang, tapi dapat lumayan, dapat uangnya gitu. Panjang pokoknya ceritanya. Persoalannya banyak sekali nih. Banyak banget. Tapi dihadapin aja, nanti pelan-pelan dibenerin lah. Yang pertama dari jumlah orangnya begitu banyak. Yang kedua bidang-bidang penyakitnya atau apa yang dikerjakan itu begitu luar biasa banyak. Belum lagi ini pemikiran saya sendiri lah. Bisa jadi salah karena saya bukan orang kesehatan ya. Seandainya ada pihak tertentu yang menitipkan alat, terus kemudian alat itu kemudian digunakan dan dicas menjadi biayanya dibebankan ke BPJS, itu kan bisa saja terjadi. Bisa aja sih dalam konteks regulasi gitu ya. Sebenarnya kan yang menyusun regulasi kan Kementerian Kesehatan, BPJS, operator pembayaran, operator pelayanan kan di fasilitas kesehatan. Ada yang punya swasta, ada yang punya pemerintah gitu ya. Dan bagaimana kita mengontrol kualitas layanan dan termasuk juga treatment yang diberikan. Kadang-kadang BPJS juga udah overwhelmed ya, udah kewalahan lah mengatasi beban klaim dan berbagai titik lainnya. Terutama ketika misalkan gini, ini rumah sakit buruk layanannya, terus BPJS mau cut, misalkan, padahal itu rumah sakit cuma satu-satunya di situ yang punya, kan susah. Iya juga ya. Susah, kecuali di kota besar banyak pilihan, boleh. Tapi kalau misalkan di daerah-daerah tertentu yang bagus, yang adanya cuma rumah sakit umum daerah, terus layanannya memble, mau di stop nggak bisa, mau didorong gimana, didorong gitu. Juga susah, lagi ya, bukan ranahnya BPJS, punyanya pemerintah daerah, misalkan pemerintah daerah ya Kementerian Kesehatan juga cuma tolong dong diperbaiki kan akhirnya jadi kayak gitu. Sekarang makanya kita mendorong tuh supaya semakin banyak fasilitas kesehatan semuanya juga ada pilihan. Itu kan kadang-kadang itu beratnya di situ. Ya misalkan ketahuan mau nitip terus apa sanksinya dong? Mau diputus. Kalau uang itu tuh daripada belibet udahlah gitu. Jadi akhirnya modelnya jadi begini. Dan seandainya ditangani pun oleh penegak hukum. Contohnya kalau tadi pembayarannya seharusnya cuma 1 dibikin 3 atau 2 gitu. Operasinya mungkin level 1 dibikin level 3 gitu seandainya. Ditangani kan belum tentu semuanya bisa terungkap.
Iya. Kalau turun KP 1, 2, 3 aja beberapa aja jadi perkara kecil gitu. Kecil kan. Jadi kan sebenarnya yang terjadi tuh yang kemarin viral dan KPK bilang itu sebenarnya udah lama yang model pentem itu. Udah dari zaman dulu lah. Cuma kan memang kalau yang KB pelajari dulu tuh bilangnya gini. Pokoknya ya, satu, kamu nggak bisa mengandalkan pada whistleblower. Ya. Susah. Betul. Whistleblower karena pasien nggak akan mungkin. Bahkan even over treatment aja suruh bersidang di depan pengadilan jadi ini nggak mau. Kalau yang namanya pasien tuh kok di Amerika gitu ya. Terus yang kedua, kamu tuh kalau udah yang namanya phantom billing, false claim, nggak ada ini lagi langsung gorok aja. Karena itu harus langsung masuk pidana, bukan gorok apa ya? Karena itu sebenarnya udah nggak ada lagi perdebatan dalam klinisnya. Itu semata-mata beneran pidana murni aja. Kejahatan betul. Kejahatan murni aja, pemalsuan dokumen aja. Bahwa Niken pernah seolah-olah datanglah di situ padahal nggak pernah datang. Dan biasanya orang berbuat kejahatan itu nggak mungkin sekali ketahuan. Iya, jadi sudah pasti. banyak. Udah banyak. Yang kasus kemarin di KPK kan udah 2 tahun berjalan, baru ketahuan. Gara-gara sesimpel kepala cabang yang baru ngecek. Nih yang saya dengar ya, ngecek kok banyak banget ya SEP itu surat eligibilitas peserta yang masuk di hari Minggu. Terus dia iseng datang karena kan pakai sistem kan seolah-olah bener tuh. Terus pas dia datang hari Senin kok bednya isinya cuma 5. Padahal yang masuk 15. Kemana nih? Yang lainnya coba keluarin ini. Nah baru dicek semua tuh satu ini. Baru ternyata diteleponin satu-satu. Dan memang harus diteleponin pasiennya. Saya dulu juga waktu itu sempat waktu 2016 gitu sempat saya datengin, gimana Bu kataraknya? Ibu 2 ya? Enggak, saya cuma 1, yang ditutup cuma 1. Diklaim 2. Fisioterapi datang? Enggak, saya nggak datang. Saya datang kemarin bulan lalu, datang berapa kali saya nggak datang, terakhir bulan Maret. Ada catatannya. Itu kan sebenarnya fiktif. Cuma orangnya ada. Yang keterlaluan di kasus yang kemarin di blow up di media adalah itu orangnya nggak ada semua. Datang ke kebun, ngumpulin orang, bikinnya bakti sosial, KTP-nya dikumpulin, udah dimasukin ke. Itu kan sebenarnya udah nggak ada alasan medis-medisnya lagi kan, itu udah kriminal murni kan Bang. Jadi udah ya emang udah harus masuk pidana sih sekali-sekali. Bahaya betul ya. Terus mestinya gimana dong? Kalau kita lihat dari contoh-contoh negara lain, memang contoh negara lain memang agak sulit ya, karena Indonesia ini kan banyak sekali dan banyak orangnya banyak banget. Tentang wilayahnya juga luas, pengawasannya juga pasti jauh lebih rumit. Betul. Kalau mau dibandingin sama contoh best practice negara lain, dengan siapa kira-kira, Mbak? Wah susah. Paling brutal itu memang di Amerika ya. Paling brutal tuh karena dia di Amerika itu Medicare Medicaid itu sehari itu 100 triliun klaimnya rupiah ya. Jadi dia 2.500 triliun lah untuk kayak gituan doang. Jadi memang dia invest gede banget untuk kuratif terutama lansia dan disabel ya. Dan dia memang limitnya tinggi-tinggi. Nah, karena dia tahu dia invest banyak, maka dia membentuk ya sistem deteksi yang lama. Nah, kalau saya sih sebenarnya gini, ya udahlah, bukan ya udahlah, maksudnya mari kita coba dari kecil dan kita mulai dari di BPJS-nya. Bahwa saat proses klaim kamu masukkan semua jejak digital ke dalam laporan gitu ya. Karena one day kalau kita ngelihat tren, nanti orang itu kalau mau mengaudit kita bisa ngecek tren nih. Misalkan gini, nih di di wilayah A kok banyak sekali ya kasus dengan operasi kok selalu ditambahin kurang darah. Padahal secara umum di lokasi tersebut nggak ada kurang darah. Atau misalkan ini kenapa ditambahin semua demam berdarah. Padahal nggak ada tren demam berdarah pada tahun ini. Jadi saya berharap dengan adanya data masuk semua ke dalam itu kita bisa bikin deteksi yang lebih bagus sambil pelan-pelan diperbaiki. Karena memang kita masih sibuk sama fasilitas kesehatan dan lain-lain dibandingin fraudnya. KPK-nya juga mungkin juga ya. Sekarang siapa nih BPKP? Emang ada yang punya dokter untuk ini kan audit medis. Ini minta ke dokter siapa nih yang harus, apakah nanti bentuknya task force kah, terus kapan harus minta, kan juga pertanyaan. Jadi ya memang banyak sih PR-nya Bang. Dan itu jumlah tagihannya besar ya Mbak. Per bulan berapa sih? Per tahun atau per bulan gitu? Setahun itu BPJS Kesehatan membayarkan klaim sekitar 150 triliun. 150 triliun. 20-an triliun, 20 triliun lebih itu untuk kasus jantung. Ya. Terus habis itu kanker 15 triliunan dan banyak. 9 triliunnya masuk ke kapitasi dan puskesmas untuk promotif preventifnya harusnya.
Jadi kalau dibilang, tapi sebenarnya bukan promotif preventif, untuk kuratif ya. Karena BPJS itu harus yang berpenyakit. Jadi kan akhirnya kan puskesmas kan kedorong jadi penanganan kuratif kan, bukan promotif preventif. Dengan adanya JKN, makanya kenapa promotif preventifnya agak sayup-sayup ya, karena by system kita kayak kedorong ke arah kuratif semua gitu. Ya, dan memang mungkin jumlah petugas kesehatannya yang terbatas ya. Sebenarnya sih kalau dibilang terbatas sih, saya nggak bilang terbatas banget ya. Cuma tidak merata lah. Oh, nggak merata. Ya nggak merata. Dulu tuh 2000 berapa ya? Waktu 2015 kami tuh ke puskesmas di salah satu kabupaten di Flores. Dokter mata sepulau Flores tuh cuma satu. Well, kita waktu di Kuningan kan di Aini aja ada berapa tuh berderet dokter mata banyak banget gitu. Dokter mata loh, bukan dokter yang gimana bedah syaraf atau apa, enggak, dokter mata cuma satu. Dokter mata tuh belum spesialisnya, bukan, masih banyak padahal. Masih banyak padahal itu dulu makanya saya sebenarnya berharap nih kita masih PR di situ. Bagaimana vaskesnya, dokternya kesebar dan lain-lain gitu kan. Nah, bicara itu kan perannya Kementerian Kesehatan mestinya. Karena banyak. Kalau bicara pemerataan kan bisa jadi dokter mau ditaruh di ujung-ujung di tempat-tempat terluar, dia berpikir juga dong biaya hidupnya di sana, mungkin segala macam. Sementara kalau digaji sama kan. Nah inilah seninya kita otonomi ya, karena dengan adanya otonomi peran pelayanan kesehatan dan pendidikan itu diserahkan ke pemerintah daerah kan. Nah sekarang kalau pemerintah daerahnya nggak merasa itu prioritas. Ya Kemenkes juga agak susah kan, dia rumah sakit vertikal juga ada. Dan sebenarnya harus peran berdua sih. Kan sekarang sebenarnya udah banyak pemerintah daerah yang ngasih iming-iming gaji baik ke dokter-dokter spesialis gitu. Cuma kadang-kadang kalau kepala daerahnya ganti berhenti deh tuh ininya apa namanya. Jadi kebijakan tergantung orangnya. Jadinya jadi kayak gitu. Ya nggak apa-apa lah, mudah-mudahan ke depan lebih bagus. Mbak Niken, kalau tadi bicara persoalan yang begitu banyak, apalagi kalau bicara fraud, berarti kan uangnya yang mungkin sudah terbatas menjadi layanannya jadi semakin berkurang juga dengan banyak fraud. Masukan-masukan yang diberikan apa sih yang sudah dimintakan? Kita sebenarnya waktu itu dari sisi regulasi kita mendorong supaya ada perbaikan regulasi dan memasukkan berbagai deteksi di situ. Pertama kita ada audit post claim, ada audit claim, terus kita melakukan review. Kita minta BPJS melakukan review terhadap tren tadi, dibangun dong sistemnya. Dia udah punya beberapa sistem yang dibangun. Terus kemudian deteksi untuk masuk ke audit yang lebih detail lagi gitu, audit pasca klaim, terus kemudian juga audit klinis. Cuma memang ini baru dibangun tatanannya. Nah sekarang ini memang dikeluarkan lagi supaya sebenarnya tadi untuk untuk memberikan efek jera juga, karena biasanya yang terjadi tuh cuma kamu salah ya, tolong balikin selesai. Kamu salah ya, tolong balikin selesai. Nah, teman-teman KPK tuh sekarang bikin ini kita kita beri waktu ya. Kamu udah lapor sendiri deh kalau emang benar-benar ada yang klaim. Kalau enggak kita mau minta audit menyeluruh ke semua klaim. Cuma kan itu memang saya ngerasa itu juga berat juga ya dengan sekian juta klaim itu. Nggak efisien juga jadi nggak efektif. Makanya auditnya kan juga harus harus ada prioritas ya. Mungkin mudah-mudahan nanti disusun lah prioritas auditnya. Cuma memang itu juga effortnya besar banget dan emang harus rumit gitu. Maksud saya juga wah ini emang harus dibangun sistem yang benar sih. Kemarin kan kebetulan saya masih koordinator harian di Stranas PK nih. Kita minta supaya ada elektronik e-medical record. Electronic medical record. Jadi kalau Niken masuk di rumah sakit ini ada. Terus saya dirujuk ke lab ada. Saya operasi ada. Saya stay berapa hari rawat inap berapa, keluarlah di situ. Jadi nanti one day kalau misalkan ada macam-macam kecek yang model-model tadi Bang, yang misalkan saya sakit usus buntu ditambah pemberatnya apa? Mana coba cek hasil labnya. Kan kalau nggak ada itu kan, kalau nggak ada catatannya kan, apalagi catatannya manual kan tinggal diganti-ganti aja. Tapi masalahnya Mbak, kalau disimpan data medical record elektronik, juga, PDN aja bobol Mbak. Tuh makanya banyak banget ya. Terus apa dong kan bingung. Tapi memang mesti dilakukan itu yang terbaik itu yang paling bisa kita cobakan lah gitu ya, daripada hanya diem aja gitu. Betul, saya setuju tadi memang fraud-fraud yang dilakukan itu mesti ditindak. Dan polanya memang nggak mungkin dihentikan layanan rumah sakitnya atau diputus hubungan dengan rumah sakitnya, mau kemana lagi.
Tapi orang per orangnya mesti diberikan sanksi, ditegakkan hukum pidana biar kapok dia. Iya memang harus dipidana karena itu benar-benar sekarang kayak gini. Lah kita misalkan emang kalau pengembalian kerugian keuangan negara tidak menghapuskan tindak pidana kan enggak. Kita percobaan percobaan perampokan kan percobaan korupsi hukumannya sama dengan perbuatan korupsi iya kan, apalagi ini bukan percobaan lagi, udah ketahuan, udah selesai, udah full toit, mau dibalikin juga gimana, mau dibalikin emang dan yang terjadi sebenarnya sekarang selama ini tuh ya udah balikin gitu, karena bingung nih mau bukan bingung ya, capek pemidanaannya gitu. Makanya sebenarnya dulu tuh kita tuh bersama-sama dengan teman-teman di penindakan waktu zaman dulu, tolong dong teman-teman di KPK. Cuma permasalahan di KPK adalah, kalau misalkan bukan PN gimana ya? Akhirnya ini siapa nih? Apakah kepolisian? Apakah kejaksaan gitu? Memang kalau menurut saya mestinya polisi sama jaksa diajak duduk bareng. Ada yang duduk bareng. Duduk bareng, ditanya ini gimana pola menyelesaikan ini. Saya kebayangnya gini loh Mbak. Saya khawatir kemudian ada yang melihat ini sebagai persoalan orang per orang. Jangan-jangan ada jejaringnya, ada mafianya. Saya teringat dulu pernah saya nangani kasus korupsi ya, terkait dengan bank daerah lah gitu. Memang sih pola ngambil uangnya dengan cara semua cabang itu disuruh membiayakan lah pengeluaran di biaya operasional. Biaya operasional cabang itu paling 20 juta sehari. Tapi dibebani mungkin 5 juta, tapi kalau 50 cabang kan lumayan itu. 50 kali 20 kali berapa? 10 juta lah seandainya. 500 juta juga sehari. Itu polanya dibikin begitu dan kerugian negaranya berapa? 120 miliar. Dan yang main siapa? Dirut, direktur operasional, direktur keuangan. Itu kena semuanya. Kalau saya menduganya, orang itu bisa mempelajari proses klaimnya atau tarifnya. Jadi ini salah satu cerita aja ya. Dulu tuh saya ngelihat kita waktu ke NTT, ini ada rumah sakit swasta besar di Jakarta. Tiba-tiba dia bikin tuh di Labuan Bajo memperbesar fisioterapi dan mata. Setelah kita lihat itu tahun 2016 ya. Terus setelah saya pelajari, kenapa sih Bu? Ada yang bilang ke saya, karena klaim untuk mata dan fisioterapi itu tinggi. Itu. Makanya jadi sebenarnya mereka mempelajari gini, mana yang menguntungkan, mana yang ini, itu satu. Yang kedua sebenarnya ini masalah struktural. Sekarang gini, penanganan atau penetapan tarif itu kan berdasarkan itu kan ada timnya sendiri yang untuk menentukan berapa sih tarif, misalkan penanganan katarak atau itu kan ada timnya sendiri. Nah itu kan kita juga harus menjamin integritas dari tim penyusunnya. Satu. Yang kedua, gimana sih sebenarnya untuk menentukan tarif sendiri? Ada kan yang namanya istilahnya pedoman PNPK, Pedoman Nasional Penanganan Klinis. Itu harusnya regulasi gini. Kalau orang demam berdarah, dokter tuh harus ngapain sih? Satu, cek panasnya. Dua, periksa trombositnya. Tiga, dan seterusnya kan. Apa sih yang harus dilakukan? Karena kadang-kadang masing-masing dokter itu punya style sendiri-sendiri. Kalau Universitas UGM anggaplah stylenya begini, misalnya UI begini, ini begini. Nah itu tuh harusnya Kementerian Kesehatan bikin namanya PNPK. Dari pedoman itulah baru kemudian masing-masing rumah sakit bikin namanya clinical pathway. Kalau masuk abis ini pergi ke sini itu clinical pathway, SOP yang lebih detail. Tapi untuk PNPK-nya, dulu pada saat kita pertama kali JKN itu PNPK itu hampir nggak ada, sedikit banget, berapa belas lah. Sementara kan kita butuh ratusan tuh PNPK. Nah makanya waktu itu KPK dorong, ayo bikin PNPK sekarang 60-70, sekarang udah mulai banyak. Nah dengan mulai banyak itu, karena itulah nanti yang jadi pedoman audit. Ya dong, apakah sudah dilakukan pemeriksaan suhu, suhunya berapa? Betul. Apakah dilakukan ini? Kamu tuh kenapa harus ronsen? Gak boleh loh di PNPK, gak perlu ronsen untuk yang gini. Nah model-model itu tuh demam kita berdarah gak perlu ronsen gitu ya. Demam berdarah tuh gak perlu scan kepala gitu kan. Nah itu tuh kita belum ada. Jadi SOP-nya aja belum ada, standarnya aja belum ada, ibarat standar auditnya aja belum ada. Nah itu kita lagi dorong itu. Sekarang belum juga. Sekarang belum komplit. Belum komplit, masih tetap didorong. Karena kalau itu sudah ada, idealnya kan bisa tergambar lah harga layanan gitu. Iya bisa tergambar harga, benar. Jadi tahapannya ada 7 tahapan. Ini beli obat di sini, beli obat di sini, beli obat di sini, maka harganya sekian. Itu kan akan lebih fair kalau kayak gitu. Nah sekarang itu masih banyak lobang-lobangnya lah. Saya lupa berapa, tapi sampai sekarang belum komplit sih yang namanya PNPK itu. Persoalannya lagi kan gini Mbak, kan kalau rumah sakit swasta
Kan dia kan tentunya dia punya standar sendiri, punya nilai sendiri. Tapi menentukan harganya gimana kalau sama swasta? Enggak, kalau sama swasta itu sama semua, harga BPJS itu sama semua, mau swasta mau ini. Cuma yang membedakan kelas rumah sakit. A, B, C. Kalau A biasanya sama-sama tarifnya lebih besar meskipun sakitnya sama. Tapi tarifnya itu lebih tinggi yang A. Saya dulu nanya sih, kenapa sih nggak sama aja tarif A, B, C? Bu, ibu beli nasi goreng, kalau misalkan yang masak di pinggiran sama yang masak di hotel beda dong. Ya kalau gitu saya mau ke hotel aja, saya bilang kayak gitu kan. Kalau saya bayarnya sama, saya bisa bikin nasi goreng di hotel. Saya sebagai customer, saya ke hotel aja, saya bilang gitu. Lebih nyaman. Lebih nyaman. Nah ini ternyata dibikin sistem rujukan berjenjang. Jadi A dulu, B, C. Ya maksudnya C, B, A. C, B, A gitu ya. Nah cuma kan tetap aja. Ada yang bisa dikerjakan semuanya di A. Nah gitu-gitu tuh. Masih agak rancu gitu-gitunya. Nah itu sama Bang. Semua mau swasta mau ini sama. Cuma kan kalau swasta mungkin dia lebih efisien. Sehingga dia untungnya lebih banyak. Orangnya kan dia lebih cepat kerjanya. Kok bisa swasta lebih efisien, pemerintah gak efisien, gimana sih? Mestinya kebalik ya. Harusnya kebalik ya. Tapi kan swasta kan lebih profit oriented. Jadi kan dia akan lebih milih-milih tuh untuk ini namanya, untuk rekrut segala macam. Mbak, bicara terkait dengan masalah kesehatan kan kita juga sering mendengar biaya obat mahal. Kita juga sering mendengar harga alat kesehatan itu mahal. Ada yang bilang katanya sih biaya impornya kena PPNBM lah gitu ya. Terus ada beberapa lagi yang lain. Akhirnya membuat Indonesia ini layanan kesehatannya dianggap lebih mahal daripada negara tetangga lah, contohnya dari Malaysia gitu. Hal begini kan mestinya bisa diperbaiki karena juga itu berdampak kepada BPJS loh gitu. Iya ini iya banget, termasuk masalah harga, terus juga masalah alat-alat kesehatan gitu ya. Ya ini emang isunya besar banget sih, bagaimana mengelola industri kesehatan secara umum. Misalkan untuk bikin ini farmasi aja kan harus sediaan kita impor garam aja impor. Untuk garam-garam yang dibutuhkan untuk farmasi kita impor. Banyak yang dioplos, akhirnya banyak memang dari India gitu ya. Memang ngambilnya dari India. Itu satu ya maksud saya. Terus kemudian juga mungkin ya industri farmasi juga tata kelolanya kan juga mesti perlu diimprove. Gimana belum lagi masalah perkartelan dalam di katalognya sendiri. Meskipun kita emang terus berusaha untuk memperbaiki belanja obat gitu ya. Cuma memang ini karena Indonesia gede banget sih. Misalnya rencana kebutuhan obat berapa. Udahlah pokoknya panjang Mas kalau itu ceritanya. Cuma memang banyak hal sih yang harus dibenerin banget gitu ya untuk untuk memperbaiki dan mengefisienkan. Belum lagi ya udah dokternya, orangnya juga kita banyak banget gitu deh. Jadi menurut saya masih panjang. Tapi memang yang poin utamanya tadi ya, yang fraudnya harus ditindak, gak boleh dibiarin karena memang itu parah. Karena kalau kita misalkan kita masih bisa berdebat kalau yang namanya readmisi atau kita mondar-mandir disuruh masuk rumah sakit, atau kita berdebat masalah upcoding karena itu lama ya, atau misalkan yang tadi tuh upcoding itu meninggi-ninggikan tarif gitu kan. Itu kan panjang, proses audit klinisnya kan panjang untuk nentuin kenapa kok ditambahin sakit ini sakit itu kan panjang. Tapi kalau yang udah pentem itu tuh udah nggak ada ampun sih. Menurut saya tuh emang harus pidana, itu yang saya pelajari dulu. Mbak Nika, ini pertanyaan terakhir ini. Walaupun sebetulnya kalau mau naik ke Nika masih banyak lagi. Waktunya masih kepanjangan. Ada wacana untuk memasukkan dokter asing. Gitu ya. Katanya mau dimasukkan ke wilayah-wilayah terluar, wilayah-wilayah yang kekurangan dokter gitu. Dalam logika saya kan, masa sih dokter asing mau dikasih pada tempat-tempat yang jauh gitu. Ataupun banyak lagi persoalan lain. Bahkan penolakan dari internal kolega dokter banyak sekali yang mempersoalkan masalah itu. Kalau Mbak Niken, dari yang Mbak Niken teliti di lapangan, sebenarnya problemnya apakah memerlukan itu atau bagaimana? Atau memang urgent harus dokter asing masuk atau gimana menurut Mbak Niken? Kalau saya pribadi nih ya, ya pasti dong. Iyalah. Maksudnya sebenarnya mari kita telaah lagi deh gitu. Itu menurut saya di sebaran aja sih. Sebaran aja gitu ya. Ini kan sebenarnya bentuk kefrustasian mungkin dari Kementerian Kesehatan. Iso diatur gitu ya. Udah tak masukin aja supaya nanti kamu bersaing bebas biar kamu. Nah ini kan tentu kan ada penolakan. Dan mungkin menurut saya sih esprit de corps dalam teman-teman dokter ini kan juga kenceng banget gitu ya. Nah
kalau saya sih sebenarnya selama kita bisa atur itu, sampai saya dulu pernah kepikiran gini, kenapa sih nggak dibikin kayak Akmil atau Akpol aja nih, fakultas kedokteran, biar dibiayai daerah, tapi kamu ditempatkan sampai ada kepikiran gitu saya dulu tuh. Ini kenapa nggak dibikin kayak begitu aja sih daripada susah banget gitu ya? Karena setahu saya negara punya kewajiban untuk membiayai mahasiswa kedokteran untuk dalam konteks memenuhi kebutuhan dokter ya. Iya. Dan sebenarnya kalau saya juga bingung, memang membutuhkan biaya besar dan belanja operasional PTN untuk mahasiswa kedokteran itu lebih tinggi. Iya, oke. Dibandingkan yang lain. Saya ini mau cerita terakhir ya. Saya tuh pertama kali masuk di dunia sektor kesehatan waktu di KPK dulu. Saya ingat banget nih Bang ceritanya. Saya di pertengahan 2013. Waktu itu kan detik-detik udah bulan Oktober 2013, 3 bulan lagi akan masuk JKN. Saya kan ngecek nih apakah udah siap fasilitas kesehatan kita gitu ya. Terus saya bertiga tuh sama temen di KPK datanglah salah satu rumah sakit daerah di Sulawesi. Terus saya datang tuh, saya duduk nih di di ruangan rapat. Sebentar ya Bu, nunggu dirut rumah sakit datang. Saya duduk diem setengah jam nggak datang nih dirut rumah sakit. 1 jam nggak datang. Pada saat saya menunggu. Ini saya masih kebayang suasananya. Pada saat saya nunggu, itu dokter-dokter penuh satu ruangan. Itu ceritanya, wah saya ini jalan-jalan ke Turki dapat ini, dapat itu. Dia cerita dengan cuek di depan saya yang orang KPK. Saya langsung gini, gratifikasi semua isinya gitu ya. Dan ceritanya, ini dapat apa, dapat ini, dapat itu gitu. Kemarin kemana ke Turki, kemarin gini. Dipikir saya siap. Mungkin nggak tahu kalau saya orang KPK kan. Kalau tahu pun dia cuek gitu. Terus udah gitu datanglah ibu dirut rumah sakit yang adalah istri salah satu menteri yang ditangani KPK kemarin. Saya baru ngerti, itu ibu itu ya gitu. Terus datang ini. Terus saya tanya, ibu ibu dia kan mengelola Askeskin yang harus ditagihkan ke dan ada yang namanya koder untuk ngecek klaim-klaim itu. Ibu ada klaimnya nggak untuk ini? Apa sih koder? Saya nggak ngerti loh. Bu bentar lagi 1 Januari nanti ibu sistemnya verifikasi harus ada yang namanya koder, nanti klaim dikasih. Dan itu Bu Dirut nggak ngerti sama sekali masalah itu. Terus tiba-tiba adalah salah satu dokter, ibu saya mau protes. Saya bilang, itu Askeskin, masa saya operasi cuma dibayar 800.000? Saya ini dokter ortopedi, sekolahnya lama, mahal, kata dia gitu kan. Bapak sekolahnya di mana? Di Universitas Negeri. Terus saya tanya sama teman saya, terus adalah tim saya di bawah gitu, cekin dong dokter ini itu menangani Askeskin klaimnya apa? Gini, dia 1 bulan saya cuma dibayar 800.000 kata si bapak itu. 1 bulan saya cuma dibayar 800.000. Terus saya bilang, serius cuma 800.000 gitu ya. Saya dokter spesialis Bu, saya sekolah mahal gitu kan. Terus udah gitu saya minta sama tim, tolong dong dicek bapak itu kok sebulan cuma dapat 800 gitu kan. Terus enggak itu Bu, 1 operasi dan operasi sederhana. Terus saya bilang, bapak itu kuliah negeri dari S1 sampai spesialis. Bapak itu udah dapat PNS. Itu kan cuma honor untuk Askeskin Pak. Keluarga miskin. Ada miskinnya. Bapak dibayar 800.000 untuk kerja 30 menit, Bapak masih marah ke saya bilang kayak gitu. Jadi kebayangkan Bang, betapa sebenarnya komersialisme itu terjadi. Dan pada saat JKN pun di awal kan semua pada ribut. Kami dibayar 3.000 sama kayak tukang cukur. Coba deh cek pas awal-awal itu, sama kayak tukang cukur, tidak menghargai profesi kami kedokteran dan seterusnya. Padahal itu sebenarnya yang dimaksud kapitasi, kurang literasi aja. Kapitasi kan bukan 3.000 per ini, enggak, itu kapitasi satu orang yang rumah sakit dulu sebelum kapitasi itu cuma dapat 25 juta lah setahun. Dengan kapitasi bisa dapat 200 juta sebulan di puskesmas loh. Itu kayak gitu lompatannya yang kapitasi itu seperti bayar administrasinya aja orangnya kalau datang banyak nanti dia melayani banyak, kalau nggak datang ya dia tetap utuh dapat segitu. Hitung berdasarkan itu. Maksud saya gini, ya kita memang harus belajar banyak dari sisi itu gitu ya, bagaimana konteks melayani tadi kan, termasuk tidak hanya sebarannya juga, konteks melayani itu juga harus masuk ya. Itu karena mungkin komersialisme dari sisi pendidikan akhirnya jadi berdampak layanan juga bisa kan. Makanya saya kepikirannya itu kompleks. Makanya saya pikir
Udah bikin akpol aja lah, kayak misalkan akpol atau akmil atau apa gitu kan. Jadi jiwa bela negara dan melayani muncul itu yang saya kepikiran di kepala waktu itu. Nah sekarang gini, ini yang paling terakhir lagi. Emang banyak yang mau ditanya. Banyak ya. Kalau Mbak Niken melihat segala persoalan yang kompleks dan banyak tadi, kira-kira apa yang perlu segera dikerjakan dan masih belum? Wah susah pertanyaannya karena banyak banget ya. Satu kalau saya tanya sama ahli yang susah dong. Ya kan? Satu, perbaikin regulasinya. Dan perbaikan regulasi itu, regulasi terutama di pelayanan kesehatan itu harus bebas dari benturan kepentingan. Harus kita susun dengan jernih. Karena tidak mungkin regulasi itu bisa menyenangkan semua pihak. Tapi mari kita susun dengan jernih. Yang menjadi masalah adalah regulasi kadang-kadang bias, kadang-kadang penuh dengan kepentingan. Itu satu. Kemudian yang kedua, tata kelola. Tapi kalau regulasi itu kan kalau di pemerintahan dan lain-lain, regulasi itu kan bagian dari SOP tata kelola. Kalau regulasinya udah miring ke sana ke sini atau nggak clear gitu ya, itu kan itu satu, perbaikin regulasi dengan bebas benturan kepentingan. Karena yang nyusun regulasi kadang-kadang banyak kepentingannya. Itu tuh yang saya sering tahu itu. Yalah, pasti tahu. Itu satu. Yang kedua, mari kita perbaiki dengan lebih modern lagi, dengan pencatatan yang baik. Dan pencatatan baik sekarang kan udah ada era digital, ya udah dimasukin aja. Saya sih berharap lu sekarang nggak ketahuan tapi 3 tahun 4 tahun lagi bisa ketahuan dan daluarsa kasus kan bisa 20 tahun. Kan 20 tahun Bang. 12 sampai 18 tahun ya. Itu bisa ketahuan. Iya lo sekarang tenang-tenang. Ntar kalau ada auditor iseng, saya sih cuma ngarep gitu aja ya dalam suatu hari bisa kena. Suatu hari bisa kena. Ya paling investasi gitu. Masalah. Orang main investasi duit, ini investasi masalah. Iya menarik sekali. Memang. Terus tadi 2, ada lagi ketiga. Ya udah lah yang ketiga ya jiwa melayani sama integritas individu ya. Kalau nggak gitu mau sampai kapan? Cuma itu kan memang yang paling panjang ya. Mudah-mudahan. Ya tapi ini tidak semua sektor kesehatan buruk ya, kita tahu lah pasti banyak yang hal-hal mulia lain dan itu harusnya diangkat. Gitu. Dan memang masih konflik juga antara Menteri Kesehatan dengan para dokter ini mesti diakhiri ya. Jangan sampai. Tapi seru loh, daripada Menteri Kesehatannya orang kedokteran kan sama. Iya. Sama. Kadang-kadang penetapan tarif tergantung menterinya dokter apa. Tadi yang masalah konflik kepentingan tadi ya. Jadi nggak jernih ya akhirnya. Akhirnya nggak jernih. Kadang-kadang saya ngelihatnya gitu. Luar biasa Mbak Niken, terima kasih. Ini banyak cicat ya. Enggak, luar biasa Mbak Niken tentunya punya pengalaman banyak untuk melihat persoalan-persoalan itu. Semoga persoalan-persoalan tadi bisa segera diselesaikan dengan membuat regulasi yang baik, tata kelola yang baik, dan melakukan dengan integritas dan jiwa melayani tadi ya. Karena bakti untuk negara ini untuk kepentingan dasar, kepentingan dasar untuk masyarakat. Terima kasih Mbak Niken. Makasih banyak Bang. Semoga apa kita bincangkan bermanfaat ya. Amin. Salam integritas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.